Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Newayan Sanes Ardila, nomor absen 26, NIM 211308104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian saya pada mata kuliah metode kuantitatif. Adapun judul usulan penelitian saya yaitu Analisis Strategi Pemasaran Daya Tarik Wisata Pertunjukan Barong dan Keris oleh Pemaksan Tegal Tamu Batu Bulan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Pembahasan pertama saya mulai dari bab 1 usulan penelitian dengan bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini saya menjelaskan tentang gambaran secara umum Bali yang merupakan pulau yang memiliki industri pariwisata yang sangat berkembang. Perkembangan pariwisata di Bali disebabkan karena tingginya minat wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali. Selain itu, Bali juga sebagai penyumbang devisa tertinggi di Indonesia karena mengingat pariwisata di Bali begitu berkembang. Selain itu, pada latar belakang masalah ini saya juga menjelaskan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian saya. Lokasi penelitian saya berada di Purwopusah Batu Bulan dengan daya tarik yaitu pertunjukan barong dan keris yang dikelola oleh Pemaksan Barong Tegal Tamu. Pada daya tarik ini menyuguhkan pertunjukan yang sangat familiar dilakukan di Desa Batu Bulan. Desa Batu Bulan secara berkelanjutan atau terus-menerus menampilkan pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat lokalnya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu Banjar, yaitu Banjar Tegal Tamu, dengan membentuk kelompok masyarakat pengelola pertunjukan barong yang disebut dengan Pemaksaan Barong Tegal Tamu Batu Bulan. Dengan demikian, adapun masalah yang saya temukan di lokasi penelitian, yaitu pada era digital ini daya tarik wisata pertunjukan barong dan keris oleh Pemaksaan Barong Tegal Tamu ini mengalami tantangan berupa persaingan yang ketat, perubahan preferensi wisatawan, dan pengembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, analisis strategi pemasaran yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup dan keberhasilan daya tarik wisata pertunjukan ini. Lalu pada analisis strategi pemasaran daya tarik wisata pertunjukan harus melakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan strategi pemasaran dengan teori 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Dengan demikian, pada daya tarik wisata Purwopusah Batu Bulan ini kurang dalam salah satu elemen 4P itu. Maka 4P ini tidak akan berjalan secara optimal untuk menciptakan tujuan pemasaran yang dapat mengancam yaitu terjadinya kegagalan dalam pemasaran. Inilah yang terjadi pada daya tarik wisata Purwopusah, yaitu permasalahan ini terjadi karena daya tarik wisata Purwopusah ini kurang dalam pemanfaatan teknologi di era digital, karena mengingat banyaknya destinasi wisata yang telah memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi daya tarik wisatanya. Berbeda dengan daya tarik wisata di Purwopusah Batu Bulan ini masih agak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pada era sekarang sebagai ajang promosi daya tarik wisatanya. Berdasarkan permasalahan ini, saya harapkan melalui penelitian ini
pengelola daya tarik wisata ini dapat mengembangkan elemen pemasaran lebih gencar lagi pada daya tarik wisata Barong dan Keris ini agar menciptakan pemasaran yang bermanfaat dan juga dapat menghasilkan daya tarik wisata yang baik. Saya lanjut ke bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diteliti pada penelitian ini, diantaranya bagaimana peran 4P pada daya tarik wisata pertunjukan Barong dan Keris oleh pemaksaan Barong Tegal Tembut Bulan. Yang kedua ada bagaimana hasil dari pengembangan elemen promosi pada teori 4P oleh pemaksaan Barong Tegal Tamu pada daya tarik pertunjukan Barong dan Keris dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Bagian 3 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu penelitian ini diharapkan secara mendalam bagaimana analisis strategi pemasaran daya tarik pariwisata Barong dan Keris oleh pemaksaan Barong Tegal Tamu. Adapun tujuan khusus yaitu mengetahui bagaimana penerapan 4P pada daya tarik wisata Barong dan Keris. Yang kedua ada mengetahui bagaimana hasil pengembangan elemen promosi pada teori 4P oleh pemaksaan Barong Tegal Tamu daya tarik wisata Barong dan Keris dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Bagian 4 yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini pada bagian 4 yaitu ada manfaat teoritis. Pada bagian 4 ini ada pada bagian 4 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini pada bagian 4 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dengan memperkaya ilmu pengetahuan tentang ilmu strategi pemasaran pada daya tarik wisata Barong dan Keris oleh pemaksaan Barong Tegal Tamu hingga menjadi daya tarik wisata yang diminati dan mendapat kunjungan wisata yang banyak. Yang kedua ada manfaat praktis yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagi peneliti. Peneliti ini memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Selain itu memberikan pengalaman bagi peneliti dalam meneliti sebuah objek penelitian. Yang kedua bagi pemerintah. Menambah informasi diharapkan dapat memanfaatkan dalam meningkatkan kualitas serta menjadi sebuah pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada daya tarik wisata. Yang ketiga ada manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang strategi pemasaran dari daya tarik wisata Barong dan Keris oleh pemaksaan Barong Tegal Tamu dengan kesadaran masyarakat yang penting atas pentingnya promosi bagi pariwisata. Pembahasan kedua yaitu bab 2 dengan kajian pustaka, landasan konsep, teori, dan model penelitian.
Pada bagian pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebuah studi pendahuluan yang sangat penting dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang dapat menunjang penelitian yang saya akan lakukan, yaitu dari Christian Budian dengan judul penelitian strategi pemasaran pariwisata Pantai Plengkung, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 3P4A. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa daya tarik wisata Pantai Plengkung ini masih kurang dalam pemasarannya, namun juga kurang pada bagian sarana dan prasarananya seperti akses dan juga fasilitasnya. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan pada daya tarik wisata Barong dan Keris ini, dari segi 4A sudah sangat menunjang wisatawan untuk melakukan kunjungan pada daya tarik wisata ini. Jadi pada daya tarik wisata ini atau daya tarik wisata Pura Besar ini hanya kurang pada pemanfaatan teknologi sebagai sarana promosinya. Yang kedua ada dari Desi Paradina dengan judul Strategi Pemasaran Daya Tarik Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali pada Era New Normal. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai suatu daya tarik wisata yaitu Jatiluwih di Kabupaten Tabanan yang berusaha bangkit setelah diterjang wabah corona. Usaha yang dilakukan dengan memaksimalkan strategi pemasaran yang memiliki tujuan agar wisatawan mau berkunjung lagi ke Jatiluwih. Sedangkan pada penelitian ini atau dalam penelitian yang saya lakukan, penulis akan melakukan usaha meningkatkan kunjungan wisatawan, namun bukan pada era new normal, tapi tetap menggunakan teknologi yang terbaru pada era sekarang. Yang ketiga ada Aida Kiftia Rengganis dengan judul Strategi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam melalui Paket Wisata di Dusun Mendiro. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai suatu destinasi wisata yang ada di Dusun Mendiro. Pada penelitian ini juga mencakup tentang wisata alam yang ditawarkan kepada wisatawan. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada bidang pariwisata budaya, yakni tari pertunjukan Barong dan Keris. Namun tetap memperhatikan pada bidang 4P, yaitu khususnya pada bidang promosi. Yang keempat ada Siti Rizky dengan judul Penelitian Strategi Pemasaran Digital Marketing untuk meningkatkan jumlah penjualan paket wisata Lombok. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai paket wisata berupa tur 3 hari 2 malam di Tiara Sentosa Tours and Travel di Lombok dengan pemanfaatan pemasaran menggunakan media digital yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengambil paket wisata di Lombok tersebut. Namun belum dapat dipastikan berhasil dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ataupun kasus sama pada kasus di Pura Besar Batu Bulan sebagai daya tarik wisata budaya. Yang terakhir ada Darmawan Damani dengan judul Implementasi Strategi 4P dalam meningkatkan frekuensi public
event di Harris Hotel and Convention Bekasi. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai suatu penelitian pada pemasaran produk mais pada hotel dan convention Bekasi yang membahas tentang kurangnya pengembangan pada paket-paket public event untuk melakukan kegiatan mais. Sedangkan pada penelitian ini penulis bukan membahas tentang kegiatan mais, namun membahas tentang produk yang ditawarkan berupa pertunjukan pariwisata budaya. Bagian kedua yaitu adalah konsep. Dalam sebuah penelitian, konsep bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari kerangka yang telah dibuat dalam penelitian. Adapun beberapa konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah yang pertama pariwisata, yang kedua ada daya tarik wisata, yang ketiga ada 4P, yang kelima ada promosi. Adapun alasan-alasan mengapa saya memilih kelima dari konsep ini karena menurut saya dalam pengaplikasian konsep ini sesuai dengan kebutuhan ataupun rancangan analisis strategi pemasaran yang saya akan lakukan di daya tarik wisata Barong dan Kris Dance oleh Pemaksan Barong Tegal Tamu di Pura Pusah Batu Bulan ini. Jadi dengan demikian saya harapkan pemilihan konsep yang saya lakukan pada penelitian ini dapat membantu saya dalam analisis di lokasi penelitian tersebut. Bagian 3 yaitu teori penelitian. Yang pertama, adapun beberapa bagian dari teori penelitian yang saya pilih. Yang pertama ada teori Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC ini adalah pendekatan yang menggabungkan alat promosi dan alat saluran komunikasi untuk memberikan pesan yang konsisten dan koordinasi terhadap para konsumen. Jadi menurut saya teori ini sangat sesuai dengan judul ataupun usulan penelitian saya. Yang kedua ada teori pariwisata berbasis masyarakat. Saya memilih teori ini karena pada lokasi penelitian ini atau pada daya tarik wisata Pura Pusah Batu Bulan merupakan daya tarik wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat lokal. Jadi dapat dikatakan bahwa daya tarik wisata ini menerapkan community based tourism. Bagian 4 yaitu adalah model penelitian. Barong dan Kris Dance dengan menerapkan konsep dan teori berupa pariwisata, daya tarik wisata, dan 4P. Selain itu, teori IMC dan CBT diharapkan dapat mengembangkan pemasaran pada pertunjukan tari dan barong dan keris sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata kepada daya tarik wisata Barong dan Kris Dance oleh Pemaksan Barong Tegal Tamu di Pura Pusah Batu Bulan. Pembahasan ketiga yaitu metode penelitian. Bagian pertama menjelaskan tentang lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah sebuah tempat studi yang dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian yang berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis atau peneliti mengambil satu lokasi di Desa Batu Bulan, yang mana salah satu desa yang memiliki budaya di daerah Kabupaten Gianyar, Bali, menjadikan salah satu daya tarik wisata pertunjukan tari barong dan keris yang ada di Desa Batu Bulan, yang lebih tepatnya terletak di Jalan Pura Pusah Batu Bulan Sukawati, Gianyar, Bali. Alasan utama saya sebagai penulis atau peneliti mengambil tempat ini sebagai lokasi penelitian yaitu karena keunikan atraksi yang ditunjukkan
di dalamnya, yang mana menunjukkan salah satu seni pertunjukan yang umumnya sakral diubah menjadi profan sebagai daya tarik wisata yang mana sangat berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua ada jenis dan pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang penting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal ini terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi suatu pengembangan konsep teori. Pada metode penelitian kualitatif ini sangat relevan yang dapat digunakan dalam fokus penelitian ini, yang mana berfokus pada bagian eksistensi budaya dan tradisi tari barong di Desa Batu Bulan. Bagaimana dalam penelitian ini data menjabarkan bagaimana pengembangan yang terjadi dan juga faktor-faktor apa saja yang ada dalam fokus penelitian ini. Yang ketiga ada bagian ketiga ada penentuan informan. Informan penelitian atau subjek penelitian adalah seorang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Dalam penentuan informan ini terdiri dari dua macam, yaitu informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui atau memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini. Yang kedua ada informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Saya lanjut pada bagian 4, yaitu jenis dan sumber data. Pada bagian ini data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung dari para informan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder ini dalam penelitian data yang diperoleh oleh penulis melalui kajian pustaka yang digunakan untuk memahami lingkungan materi dan kerangka teori guna mempermudah analisis. Bagian 5 ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah bagian instrumen pengumpulan data yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data tidak dilakukan dengan semestinya akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan pengambilan data pada analisis strategi pemasaran daya tarik wisata pertunjukan Barong dan Keris oleh Pemaksan Barong Tegal Tambu Batu Bulan untuk meningkatkan jumlah wisatawan adalah yang pertama ada observasi yang merupakan teknik pengumpulan data secara pengamatan langsung ke lokasi.
yang bermaksud memperoleh gambaran nyata. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini saya menggunakan wawancara terstruktur karena saya memerlukan data yang pasti dari narasumber yang saya wawancarai. Yang ketiga ada studi pustaka. Penelitian ini digunakan studi pustaka dalam pengambilan data diperoleh dari literatur yang sesuai dengan topik-topik, baik berupa buku, pengetahuan tentang materi terkait, atau jurnal-jurnal lainnya. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, maka dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Maka studi dokumentasi merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Saya lanjutkan pada bagian 6, yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam hal ini rangkaian yang digunakan untuk memperoleh data memiliki sifat apa adanya, yang mana hasil lebih menekankan pada makna. Setelah pengumpulan data, maka peneliti mulai menganalisis sesuai dengan objek penelitian dan menginterpretasikan segala fenomena-fenomena yang terkait, sehingga menghasilkan suatu deskriptif yang mana menggambarkan segala objek dengan jelas. Adapun aktivitas analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data ini memiliki proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Yang kedua ada penyajian data. Setelah mereduksi data diuraikan dengan uraian singkat yang membentuk teks yang bersifat naratif. Setelah itu sehingga dengan mempermudah dalam memahami lokasi dan langkah yang diambil selanjutnya. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian dengan melakukan verifikasi yang terlihat apakah rumusan masalah peneliti sudah terjawab, apakah tujuan peneliti sudah tercapai. Penarikan kesimpulan ini atau verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada dari keterangan informan untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Yang ketujuh ada teknik penyajian analisis data. Penyajian data ialah kumpulan dari beberapa informasi yang telah dianalisis secara tersusun yang bisa menjadi suatu tarikan kesimpulan. Dalam sebuah penelitian ini, data yang disajikan berupa teks atau bacaan yang tersusun secara naratif di dalamnya juga terbentuk deskriptif yang menggunakan kata-kata formal maupun informal.
Jadi pada metode formal ini yang dimaksud adalah menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan tanda-tanda seperti tanda diakrik, tanda kurang, dan sebagainya. Selanjutnya, metode informal yaitu penyajian hasil penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh pembaca tanpa adanya penambahan berlebihan yang mengakibatkan dampak kesusahan informasi yang didapat oleh pembaca. Lalu didukung oleh bukti dokumentasi serta referensi tinjauan pustaka dan informasi langsung dari informan yang dituju. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai usulan penelitian yang telah saya lakukan. Itulah tadi pemaparan usulan penelitian saya pada metode kuantitatif. Demikian saya ucapkan terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai usulan penelitian saya pada mata kuliah metode kuantitatif. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video yang saya buat. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.